nasyam maya halani pambahenan nina bagelin. Puji maya halani haguguhoni na tarlobiin. Puji nasyam maya marhasoman sorani tarompet. Puji maya marhasoman arba pakon husapi. Puji maya marhasoman tambur pakon tortor. Puji maya marhasoman sarunei pakon sordam. Puji maya marhasoman ogung na marolol. Puji maya marhite ogung na marliting. Segala na marhosah sai ipuji ma Jehovah. Haleluya. Si berjai ma dasni. Ida kita bani bahan na domai bagiun kanami. Pesalmen bindu 150 i golong kon hubani pesalmen puji-pujian. Jana pesalmen na parpudion ay mabindu 150 ay mahupulan ni pesalmen haleluya. Dong opat na kati sobut pesalmen haleluya tap masmur haleluya ay mabindu 146 das subani 150. Isobut pesalmen haleluya halani 5 pesalmenon ay mabindu 146 das subani 150 ipukah jana iujungi bani hata haleluya. Jadi pesalmenon masahapkan secara spesifik pasal haleluya atau pujilah Allah, pujima naibata, Yah itu Yahweh. Atau puji-pujian dopak naibata. Nah, meliputi cara memuji Tuhan, objek yang dituju, sikap hidup sebagai penyembah, alasan memuji Tuhan, alat-alat musik, dan tentang siapa saja yang harus memuji Tuhan. Jadi konteks ni pesalmen Haleluya on, aima isuratkon iperkirakon pani panorang do posimulak bangsa Israel pun habuangan Babel. Jadi menurut penafsir na margoran Mary Claire, perpesalmenon aima para Lewi, atap anak-anak Lewi. Jadi si dia mana mandodingkon, doding atap pesalmen haleluya on, orang-orang Lewi dan anak-anaknya. Nah salah sada tugas ni Lewi aima mandodingkon puji-pujian apa hatarima kasihon hubani Tuhan bani sogot nyari age bot nyari i rumah panumbahan. Jadi tujuan ni pesalmen 150 di sini aima mengarahkan haganupan kuria ase mamuji Tuhan. Jadi haturangan ni onom kita dong 10 hali cupah kita kalimat pesalmen mengarahkan kuria lau memuji nebata. Puji mana nebata ida kita balik sana dong ayat 1 ayat 2 hali, ayat 2 hali, ayat 4 sebagai onom. Puji ma Jehovah i anggo yetong kita adong 10 kali hata manubut puji ma naibata kata puji ma iya. Padahal anggo somalni 3 hali hata pengulangan ai patakaskon penegasan. Patakaskon itu penting. Tapi on 10 kali berarti lebih dari penting. Lebih dari penting anggo cuma 10 kali. Jadi ibagasna 10 kali ia rakon perpesalmen lahu memuji nebata pakon secara tidak langsung baniet onom ida kita tentu lahu makatahon hal na perlu atau maningon do gabi bagian ni goluh ni kuriain lahu mamuji nebata.
Sadalan hujai isebut perpesalmen ni John, ia tujuan dipuji-pujian ay. Alamat ni aima hubani naibata. Mardingat, buay i luar ni perpesalmen non, ancaman plaho marsomba hubani naibata na legan. Na terjadi OP, na bahat OP menjamur. Halanya ido, sanggah ongga si dia taruyun marsomba hubani gana-gana hubani nebatan nalegan terbuang ijia hala Israel hubabel. Jadi ijon parpesalmen anokankon ase pitah nai batahasa si pujion bani golon. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain. Pitah nai batahasa alamat pamujion. Perpesalmen manobut Marianan bani ianan ni nama passing do bata. Boy dah kita humbani pesalmen bindu 20 ayat pitu kita hon sonari pe huboto pabuah say ipamonang Jehovah do na mininakani sa ibalosi do iya humbani surgani na mapasingin pakon sambat ni. Nah berarti irupi do hita untuk mengenal pasal ianan ni nebata na mapasingin. Pasal hapasingon ni John berarti bulik do. Lang saur na mapasing ay pakon na jahat. So bali na isobut ianan na mapasing ay masurgain. Isobut ko ma nebata marianan bani hajak-kajang ni haguguhon ni ay maanukan bani ayat sada B. Di pataridahkon ijon naibata na marhaguguhon ay marhite haganupan na tinopan. Jadi tarida haguguhon ni naibata boy ida kita marhite haganupan na tinopan. Jadi sa dalan hujay tentu ganup na mangidangi naibata surga ningon si pardihut mamuji ya. Ambah ni ay halani sirsir do homa naibata roh hutong-hutongan ni bangsa ni i rumah panombahan i Jerusalem gabe ipapasing naibata ma iya nanay jadi ningon pasing mahoma ganup na roh mamuji si ijay. Hidup ay na paduahon perpesalmen ijon mangidah dong hubungan sebab akibat atau kausalitas antara natinopa pakon nebata. Jadi alasan ase ningon mamuji nebata kumbani ganup na dong age inaguri atas apa itanohon ay ma halani hita natinopaon madingat begal do pambahenan ni nebata. Jadi muka ni panopaon pe ibay nebata do doma atur banjay ang jajenges ganupan na tinopain. Madiar tumang ganup na tinopain. Jadi bagas na manopa naibata doma manopa humbani na lang adong gabi adong. Lobi hunjay huma dopo si do sa dunyaon ilanggar jol mahaganupan aturan ni nebata bani na parlobi ay tetap do naibata ihol mangulaki lahu padiarhon hubungan ni jol mapakon nebata na duk maseda ay ase jupahan haluahon apa haguluhan paganupan na tinopa termasuk jolma silang mago silang binasa jolma ini domuhujay ahana iluar pikiran ni jolma pe ibay nebata ase ulang mago jolmain jadi pamberan na bagal na binain ni nebata ay ma haluahon horja haluahon na binere kubata ganupan dupay hagogohon ni nebata ijon na terlobi ibagas na pasaut kon haluahon na bagalay margogoh do nebata membahen buay tanda-tanda halongangan i luar hukum alam. Jadi tanda halongangan ay gati lang terpikiri pikiran ni jolma. Halani pita kuasa ni nebata do na boy membahen ay. Jadi por ini pe sonaha gogoh na dong itanohon bencana alam
pakon bencana buatan manusia tunduk doha ganupanai kubani. Jadi hagogohon ni nebata ipakai gabehite membahin hadiah aron pakon memberi haguluhan bani haganupan natino. Na patuluhon marhite Psalmen 150 adong ijon manggombarhon sonaha mamuji nebata marhite parugas atap alat musik. Jadi John ya, lanjut on sebagai catatan kaki asap. Bani ibadah. Lanjut bani ibadah. Ay tolu pe Pak. Ibadi badan ni bangsa Israel ijia ya somaldo ipakai parugas atap alat musik laho mamuji nebata ipakai do tarompet arbab pakon husapi tambur pakon tortor sarunei pakon sordam dong disebut homa ogung nam marolol ogung nam marliting. Jadi tahu menambahi sora na luar humbani jolma ibagas nama muji nebata adong doi pakai alat-alat musik ipakai masora ni ugas-ugas nalegan di rumah panombahan sehingga sora ai pataridahkon harmonisasi asal lambin jagia pamujion dopak nebata. Boido homa selain alat musik ijon ipakai gerakan-gerakan tubuh parhite na manortor. Ya. Lanjut bani poin na paupatkon ya tahun bani onom segala nama marhosah ningon mamuji Yahova. Jadi John segala nama marhosah dihut do haganupan natinopa ningon mamuji Yahova. Langpita jolma tapi dihut suan-suanan pakon binatang-binatang nadong itanahon. Jadi hubani jolma ibere hubata uhur pikiran agi kemampuan fisik lah memuji nebata marhite sorata pakon gerakan tubuh. Jadi hubani suan-suanan apa binatang-binatang pe ibere nebata do sora. Anggo misal ni idah ibayangkon hita anggo dong ope idah kita sada ayuna bagal narindang adong homa ijai burung-burung berterbangan di atas pohonai kicauan burung itu adalah suara mereka untuk memuji Allah. Jadi izin itabah itahayu banjir pakon segala macam gati membahen langdong be ianan ni burung-burung untuk berterbangan untuk bercicau alani doma bahat hayu-hayu na bagal itabah jolma untuk kepentingan di sini. Jadi dihut do HP suan-suanan pakon binatang ipakai suara di sini untuk memuji naibata. Jana fungsi apa kemampuan nalegan ase marhiti ai si dia memuji naibata. Ada fungsi nalegan na mungkin lang taruh sihita bahasa ni suara naik tapi mereka punya suara juga punya hak juga untuk memuji Allah. Alaniai langpita hubani jolma ibahin na bata pembahinan atap haluahon na bagalai tapi dihut hubani haganupan na martosa lako memuji na bata. Maka ni bani sejarah air bah itu sudah berakhir. Sebelumnya juga Nuh dan keluarga memasukkan berpasang-pasang dari binatang untuk masuk ke
perahu untuk bisa menjadi gambaran buat kita. Itu adalah haluahon bagal na binera di nebata hubani haganupan na tinopa. Na palimahon memuji Jehovah ijon aima sada hasomalan na maningon secara terus menerus tanpa henti kita ungkapkan, kita suarakan, kita ekspresikan ibagas haganupan situasi, baik suka dan duka. Jadi pamujian ai akhirnya nanti menjadi gaya hidup orang percaya karena pujian sejati itu memberikan diri kepada Tuhan. Ya, hahonani na parlobe umpani dilo-dilo ni parpesalmen lahu mamuji ne bata berarti tujuan di ganup na manggolu atap na marhosah aima ase ganup memuji ne bata. Tujuan ni goluh ta, tujuan ni haganup na tinopa aima mamuji ne bata. Tidak ada yang lain. Namin gabe osah ma bani ganup na tinopain mamuji ne bata. Itu menjadi napas hidup ketika kita memuji Allah. Jadi ketika kita absen memuji Allah, itu ibaratnya kerohanian kita sudah mati. Jadi anggoro hita hubani nebata, gabe lambin itandai hita iya. Lambin itandai hita homa dirita. Jadi berangkat do panandaion na lambin bagas, sehingga luar ma ekspresi, luar ma sikap hidup na laho mamuji nebata. Jadi panandaion na sitong bani Tuhan apa bani dirita on membahin lambin talup ma guluhta. Lambin talup ma hita mempersembahkan pamujion ta. Sehingga pamujion IP sudah dipersiapkan. Ada kita dengan latihan sehingga sebelum mengekspresikan bagaimana pujian kita misalnya di tengah-tengah ibadah, ada semaksimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita berlatih untuk mengendoskan pujian yang terbaik. Jadi halaniai mamuji nebata makorhon hatuahon do bani dirita. Makorhon hatuahon, makorhon malas nihur apa hamuliaon bani gorani. Jadi lang sebaliknya. Lur-lur pe pandoding ta, lur-lur pe misalnya suara ni parkor, singer pakunalegan, itu muaranya adalah kepada Allah. Bukan untuk memperkenalkan, oh hebat suara ni singer ai, hebat suara ni parkor ai. Muaranya itu semua adalah untuk Tuhan. Jadi kiri hujai anggo doma memuji nebata kita, lang berarti lang dong sitaronon na idopakon kita. Lang berarti sangat memuji Tuhan kita, berarti aganupan sitaronon taai magoma. Berarti sunang mapangapta, pita ai mahorjata. Lang. Tapi justru sangga mandopakon sitaronon pehita. Mandopakon parnaburitan, mandopakon persoalan apapun, sadokah diingat opehita, oh ada Tuhan yang lebih besar. Ada kuasa dan keperkasaan Tuhan yang bisa memampukanku untuk mengatasi, untuk menyikapi persoalan yang sedang terjadi. Jadi ijai mahita ya rakon tetap mengajam konan ja marsi gantung hubani jana bani hagadupan situasi hidup ai, baik malas diur apa pusok niur, apa sedang mendopakon masa kritis pe, izin ingat kita naibata bahwa Allah bisa melakukan berbagai perkara, izin do kita boy dihut memuji naibata. Dapat dua pun bani hari mingguan masuk kita bani minggu kantate artinya mendoding. Jadi terkenal do halak Kristen bani pandodingon ni. Bani situasi berbagai situasi na idopakon halak Kristen pasti irik adong doding. Doding nasihol idoding kon kita. Doding konon tamahubani nebata doding na baru. Doding na baru onaima berangkat dari pengenalan, berangkat dari
ekspresi kita akan Allah yang telah banyak melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita. Di doding na baruon, marhasoman ini sora na lur-lur apa parugas apa alat musik. Jadi saya maksud nih maningon sora na terbaik mana di na boy digut mendoding kondoding pujian kepada nebata. Tapi John, berikanlah suaramu, pakailah suaramu, pakai hita sorata untuk memuji nebata irik marhite parugas atau pala alat musik na boy ipake hita. Jadi ganuk parugas diardo ipake ibagas na harmonis. Jadi bagai alat-alat musik na boy ipake hita hitung-hitungan di peribadahan itu adalah pataridakon keharmonisan. Keharmonisan lahu menambahi gokniuhur memuji nebata. Jadi ada sesuatu yang bertambah, ada sesuatu hal yang bisa menambah semangat kita, menambah spirit kita ketika diiringi oleh berbagai macam musik, alat musik. Tapi pamujian nasitong kubani Tuhan aima ibagas parguluan sadik siganupari aima harmonisasi ni goluhta. Harmonisasi ni goluhta sadalan ma goluhta pakon pamujion ta. Ulang namin tahun kita pujilah Tuhan. Hatata makatahon hita ay masirikon Kristus. Hatata makatahon hita pokut ibagas Tuhan, tapi yang gulang sadalan ay ibagas kehidupan sehari-hari tentu lape harmonis pamujion ta. Jadi John iyarakon hubata ase pamujion na sitong ay ma harmonisasi antara goluhta pakon harusuni Tuhan ini. Jadi sayuyun ma pamujion ta kubani Tuhan sangga beribadah di rumah ni pakon sangga mandalankon horjata siganupari. Jadi aima na maningon sayuyun ay pamujion pakon pandalanonta pakon pambahenanta. Jadi sonaima pengantar untuk teks ambilan tanggal 2 Mei, Paula kenamu sebani tulang purangir. Terima kasih. Ya, terima kasih Ma Huban Inang Pendeta, nadok patakaskon hubata, kumbani pasal men 150, tiga hal na catatkan nami ijai, ahado alasan ase hita memuji naibata. Isedor nagabe tujuan hita memuji, pakon instrumen na gunahon, pakon ibagas memuji Tuhan. Anjaha idah kita, kesimpulan ina konai doma takas empat orang inang pendeta tahubata. Dalam hal aplikasi, dalam hal kaitan bani minggu kenta tetene. Artini mandoding. Ya sonari iberehan nami mapan orang, sharing, manukun, menambahkan hubata secara singkat, asiboi, bahat kita boi memberi sharing ta, saling meneguhkan kita, marhite marlajar hatani Tuhan. Ya, iberehan nami mapan orang. Sonari 5 siah pe panorang ka sonari. Kanjang pe dong panorang ta untuk sharing. Beranami mahubata. Ya, nasi inang maparlo betene khususnya nasiam. Nah biasa memimpin pujian. Ya, beranami panorang huban inang naparlo be. Isemah ban siap inang. Wani inang Mama Cynthia. Terima kasih. Umbani nats na iparlajari hita bani ayat 150 on. Di sana ada alat yang digunakan, ya kan, ada sangkakala, gambus, kecapi, rebana, seruling, ceracap. Nah, ada
ini ceracap yang berdentang, ceracap yang berdenting. Nggak tahulah kita yang mana berdentang, mana berdenting, tapi yang pasti 2 alat lah itu kan. Jadi biasanya ini ada 7 lah alat yang digunakan. Jadi hubayangkan naha meriah nih menggunakan alat ini. Ada sangkakala itu kuat kali suara sangkakala itu. Jadi bisa kita bayangkan sukacitanya mendoding on dengan harmonisasi alat-alat musik yang digunakan tadi, yang masing-masing dengan mengeluarkan suaranya. Jadi kalau litundo sibolis, bani anggo menangar doding pujian. Jadi anggo kita lihat sekarang memang menggunakan keyboard. Di situ pun udah banyak lah suara alat-alat musik yang bisa dipadukan di keyboard. Anggo perbandingannya ini kan begitu meriahnya, mungkin bisa juga kalau ada satu persekutuan di Medan ini, mereka menggunakan sangkakala gitu, memulai ibadah ada bunyi sangkakala dan itu mengundang hadirat Tuhan gitu. Ada suasana yang terasa berbeda ketika mau memulai ibadah gitu. Jadi mungkin non Boy Dohoma kalau di gereja pun kadang ada musik pengantar ibadah. Jadi mungkin bisa penggunaan hanjon kan naboy hutaka memang penggunaan alat musik yang lebih maksimal untuk bisa mengiringi lagu, membawa kita menghadap hadirat Tuhan dan merasakan lawatan Tuhan. Peranan alat-alat yang digunakan gitu, harmonisasinya. Jadi kalau kita bayangkanlah di kampung ya yang nggak ada alat musiknya. Mungkin kalau di kota ada keyboard gitu kan. Jadi mungkin perlu juga itu satu yang di luar kota gitu ya, yang di pinggiran yang tidak ada alat musik, ataupun generasi ke depan kalau tidak alat musik ini tidak dikembangkan di gereja, mungkin yang sekarang seperti kita di Padang Bulan ada pemusik yang sudah tertentu. Nah, untuk selanjutnya generasi ke depan nanti mungkin ini perlu untuk untuk lebih ditingkatkan lagi di dalam peranan musik. Jadi on madaboy nakan hudapot bani sermontak di pada sinang pendeta. Terima kasih. Jadi sharing teneh mengenai penggunaan alat musik di bagas suasana beribadah, makon piga perbandingan nakonayai anggo pengalaman kita, anggo pelayanan huta nai horjawan kita GKP Padang Bulan, rado mendoding kita langdong musik nih. Iya, pasti suasana pasti berbeda. Tetapi mendoding kan lang sebatas mendoding, tetapi hati yang percaya dan diungkapkan melalui doding. Doding kan muncul hambagani uhur na persaya hubani Tuhan. Nage pelang dong musik bani panorangai. Aima kira-kira nakonai na ibadasni inang Mama Cynthia atau inang Situa Linda. Termasuk hanya sharing. Ya siapa yang mangihut? Hubani Bapak Iselobe, Bapak Situa Mulia, siapa Bapak Morris teneh? Ya, Bapak Situa Mulia, siapa holi Bapak Situa Morris kolina mangihut. Oke, terima kasih. Kita kan temanya tentang pemujian Tuhan, ya kan? Jadi suku-sukunku adalah soal dia carana kita memuji Tuhan apabila kita tidak punya waktu gitu ya kan? Apakah karena misalnya seorang bapak sibuk kerja, apakah seorang ibu sibuk kerja?
Cuman untuk aku sendiri pribadi, apakah itu bagus atau tidak kan itu. Anggo misalnya orang-orang sibuk, anggo harus misalnya perhatikan kan. Saya seorang bapak rumah tangga yang merangkap ya kan. Harus nyuci piring, harus ini segala macam. Bagaimana kita memuji Tuhan? Sementara kita tidak punya waktu kan sonai. Tapi yang gua sonon hubain. Misalnya contoh, kalau kita lagi nyuci piring, sambil menyuci piring yang kita kan tengok kiri kanan nggak ada orang ya kan, boleh kita sambil berjoget kan, sambil putar, ya sambil bisa kita memuji Tuhan. Selalu lang dong istilah HP tidak punya waktu gitu. Setiap gerak HP bodoh HP memuji Tuhan enggo memang ada hurta hujai. Nah, jadi kan pendapatku dan pengalamanku. Jadi bagaimana sih yang sebenarnya gitu. Syukur-syukur kemarin. Terima kasih. Ya, Benham, Bapak Situa Morris Seragi. Ya, terima kasih Bang. Horas mahubata ganupan. Horas. Ya, topik nama menarik hubaku Bani Sadarion Aima pasal puji-pujian Bani Tuhan. Jadi poin nama menarik hubaku Aima na poin nomor 2 nokanai na dong isharing hubani inang pendeta Aima pasal mandoding. Jadi taringat homa au onggado ihatahon Bapak Situa Untung Suseno anggulang salhau ondiai mungkin mengenai mungkin seseorang bisa aja lebih dekat kepada Tuhan itu melalui mandoding. Ada dia yang lebih dekat melalui doa, ada yang lebih dekat mengenai mandoding, ada yang lebih dekat dengan caranya yang dia nggak tahu macam-macam caranya dia untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang kutangkap sih intinya kemarin. Nah, yang menjadi pertanyaanku adalah kebetulan Tuhan memberikan talenta di dalam hal bernyanyi kepadaku, meskipun terkadang ketika latihan dan pada saat penampilan sering terjadi perbedaan. Artinya ketika latihan boleh berjalan dengan baik, tapi pada saat show, pada saat penampilan di hari H, kadang beda dari yang kita latih kemarin gitu loh. Jadi kadang aku juga sering bertanya kepada senior-senior yang memahami bidang musik, mungkin jam terbang atau latihan atau apa, bahkan kata pendeta pernah aku yang bertanya juga, ya biasanya gitu, itu mengajarkan kau berarti merendahkan hati di hadapan Tuhan, tidak sombong katanya. Coba kau sombong, pasti ini bagusnya suara gini. Tapi Tuhan nggak mau melihat kamu sombong di dalam bernyanyi itu. Makanya ketika ayat per ayat yang kau keluarkan, ketika ayat itu kau ingat, makanya kau agak kadang-kadang agak jadi merasa menghayati lagu kata-katanya itu. Misalnya kata-katanya itu adalah langdong lingot bamu Tuhan talar ganub ididaham. Nah, kalau latihan kau nggak akan menghayati lagu itu, tapi pada saat show kau akan menghayati lagu itu, jadi seolah-olah Roh Kudus yang ada di dalam itu nggak sombong gitu loh, katanya gitu kan. Nah, yang kedua yang mau kutanyakan adalah terkadang ketika live streaming saya pribadi ya terganggu mendengar ketika ada yang menyanyi itu, mendoding itu nggak gimana ya, nggak nyaman gitu loh. Saya nggak nyaman. Jadi pada saat udah mau ending, pada saat udah mau pamasu-masuon, pas tonggo terakhir Aihamdo Simadaharajon itu nggak, sering lah yang gitu-gituan kan. Nah, pertanyaan saya pendeta, boleh nggak ya kepikiran ada idenya saya memikirkan gini, boleh nggak kita adakan audisi untuk khusus untuk singers gitu loh. Audisi. Jadi kita bukan melarang orang untuk bernyanyi gitu loh.
bebas, silakan aja memuji Tuhan. Siapa yang larang gitu loh. Ya mau nyanyi mau apa segala macam nggak ada masalah gitu loh. Nah, cuman untuk kondisi case-case tertentu, boleh nggak sih kita di GKPS Padang Bulan itu buat satu audisi untuk siapa yang akan melayani jadi singers di setiap hari Minggu gitu loh. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bani Bapak. Kenapa sekarang baru? Iya, nah perlu aku naik tolu suku-sukun. Nah perlu Bani Bapak situ arak mulia. Nah ada cara pemujian Bani Tuhan nasitong. Dalam konteks misalnya aku naik sambil dong horja, boy memuji Tuhan. Suku-sukun apa dua hon Bani Bapak situa Morris. Ahado na mambain dong perbedaan bani panorang latihan, pakon bani panorang kita mandoding. Artinya sauna konai, anjahan apa tuluhon. Nah hado kira-kira pwede ibain misalnya audisi singers di gereja. Konteks ini Padang Bulan dalam mempersiapkan Holy Isena Talentani ibagas song leader, memuji Tuhan. Halani langsa rupa homahaganuk. Nadong bata talenta na ibere Tuhan. Ya. Birhanami panorang ke Bani Inang Pendeta. Ya, terima kasih. Nah, perlu menarik songonia takon inang sintua Dinda Purba belum masuk ke Bani Bapak Sintua Rap Muliat nih. Memang Pesalmen bindu 150-on membuktikan marhitehoni alat-alat musikon ada peranan penting musik dalam ibadat, dan itu juga bermula dari ibadat di bait suci. Ada peranan penting alat-alat musik dalam ibadat mereka. Maka ketika tadi diungkapkan kalaulah di kampung tidak ada alat musik, memang terkadang itulah perbedaannya dengan gereja-gereja di kota. Nah, jadi kebetulan di rumah kami punya alat musik yang dulu itu digunakan di daerah raya, saat pelayanan di GKP Selokung Raya. Nah, kalau di sana untuk membunyikan lonceng untuk memanggil jemaat memasuki ibadah, tidak ada lonceng gereja seperti yang kita punya, atau lonceng seperti dari Jerman atau yang bisa kita lihat dalam berbagai gereja. Nah, alat musiknya seperti ini. Ini kayak tanduk apa ya? Tanduk binatang ya. Jadi ini ditiup atau di apa? Gitu, seperti suara dari tanduk binatang ini bisa sampai ke beberapa kilometer rumah-rumah penduduk di pedesaan untuk memanggil, seperti untuk menggantikan lonceng gereja yang ada di gereja-gereja kita. Nah, jadi ketika tidak ada alat musik di desa-desa, memang bisa difungsikan dengan ada singer dilatih untuk memandu nyanyian. Jadi singer itu memandu nyanyian sehingga jemaat bisa mengikuti nyanyian itu sesuai dengan not yang ada di misalnya di buku Haleluya atau di buku Ende seperti di gereja-gereja yang lain. Tapi masalahnya sering sekali ketika tidak ada musik, ya kita kembali seperti bagaimana menyanyikan nyanyian rohani kita sesuka kita gitu. Ditarik-tarik, padahal lagunya nggak seperti itu. Akhirnya membawa jemaat maunya tidur gitu.
Tidak seperti harga not yang tertulis. Nah, memang tidak semua gereja-gereja memiliki potensi-potensi untuk itu. Tapi ketika tidak ada misalnya musik, mungkin ada beberapa orang yang bisa melatih not, bisa melatih beberapa kantoria, seperti yang ditanyakan oleh Kasintua Morris tadi. Gereja bisa memilih dari jemaatnya yang punya potensi, punya bakat untuk menjadi pemandu ibadah dalam nyanyian, menjadi tim kantoria. Mereka juga bisa nanti dibuat sermonnya, dilatihlah apa yang mau menjadi nyanyian untuk hari Minggu atau untuk nyanyian pertemuan, sehingga tim kantoria inilah yang dipilih. Karena banyak orang bisa bernyanyi, tapi tidak semua orang bisa menjadi singer. Banyak orang punya bakat untuk bernyanyi, tapi tidak semua bisa menjadi kantoria di depan. Ketika di depan, kadang feels lah suara, sehingga bisa mempengaruhi banyak orang. Jadi untuk itu, kalau di kampung bisa mereka pakai botol, pakai alat-alat musik yang sederhana yang ada di rumah. Nah, itu sebabnya berbagai alat musik ini itu adalah alat yang bisa mengekspresikan bunyi yang keluar dari beraneka ragam alat musik seperti yang tertulis dalam Mazmur 150 ini, mengekspresikan beginilah Jagiahni memuji Naibata. Itu karena ibadah kita di gereja adalah gambaran liturgi di sorga. Kalau liturgi di sorga, yang bernyanyi adalah malaikat-malaikat sorgawi dengan berbagai alat musik. Jadi ada sangkakala seperti dalam kitab Wahyu untuk menandakan akhir zaman akan tiba, dan alat musik yang lain. Nah, kita ingat kembali apa yang kita mulai dalam peribadahan adalah gambaran liturgi di surga. Sehingga ketika memulai segala sesuatu, kita ingat si paragenda itu akan memandu semua jemaat untuk memulai ibadah itu. Ibaratnya ada rapat, paragenda itu atau liturgis itulah yang memulai rapat itu dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi kalau dalam gereja-gereja yang lain itu ada doding praludium 3 ayat. Jadi kalau GKPS kan langsung votum. Mungkin dalam ibadah-ibadah alternatif mungkin ada ibadah-ibadah di luar ibadah hari Minggu, sering sekali juga kita pakai ada doding praludium, ada doding pengarahon. Jadi ketika doding itu 3 ayat sebelum masuk votum, itulah gunanya untuk memanggil jemaat, datanglah, ibadah mau dimulai nih, jangan terlambat seperti itu. Kan baru dibunyikan lonceng, baru masuk votum. Nah, jadi kalau kita punya alat musik yang sudah modern, memang ini diselaraskanlah dengan tim kantoria. Padang Bulan punya potensi untuk itu. Jadi bisa dipakai, dipilihlah tim kantoria GKPS Padang Bulan. Sehingga kalau sudah ibadah live streaming, jadi kan banyak sekali kami dengar juga jemaat-jemaat GKPS sering mengikuti ibadah live stream dari GKPS Padang Bulan karena mereka menyukai harmonisasi singernya dan pemusiknya. Dan ini harus dilatih terus-menerus. Jadi jangan ketika tata ibadah yang diberikan, misalnya pada waktu latihan, ada yang diganti pada hari H. Itu juga bisa mempengaruhi keteraturan ibadah itu. Nah, ketika hal ini bisa terjadi, bisa juga kita pandu dengan pilihan lagu. Bagaimana pilihan lagu itu nggak sama semua, misalnya Doding Hapur Sayaun, Genup. Itu juga mempengaruhi bagaimana harmonisasi dan spirit kita ketika memulai sebuah ibadah. Jadi bukankah ketika kita misalnya memasuki kalender gerejawi, kan itu juga memandu jemaat. Oh, minggu ini kita masuk minggu kantate. Maka dipilihlah doding
yang sesuai dengan minggu kantate, dari fotumnya sampai dengan doding sampai selesai. Jadi dia satu warna. Jadi gak semua doding itu didodingkan pada setiap minggu. Minggu kantate, berarti ada doding, mantudingkon, hasrat atau arahan untuk mantudingkon doding na baru. Jadi ada doding yang penuh sukacita. Jangan doding yang penuh sukacita didodingkan dengan agak lambat sekali. Jangan doding yang sendu, doding yang asapani dosa, iopot pandoding dengan sukacita. Itu akan terbalik. Kita nggak akan dapat makna teologis dari doding itu. Tapi kita usahakan untuk mengikuti harga not, kita ikuti jenis doding itu, apa judulnya, dan sesuaikan dengan nama minggu. Memang itu yang menjadi pergumulan setiap orang. Ya, tidak semua orang bisa menyusun tata ibadah sesuai dengan kalender gerejawi. Jadi meskipun apa yang sudah kita share dari distrik, itu kan ada petugas-petugasnya. Jadi kalau misalnya diondoskan hubata, ya kita bisa cek kembali. Mana tahu ada yang mungkin enggak sesuai dengan doding saya perbate masuk sehingga doding Natal, kan itu bisa terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita. Kita sesuaikanlah dengan kalender gerejawi. Jadi dia bisa kita bisa merasakan, oh kita sudah masuk minggu pasion, minggu kantate, minggu pakonalega. Nah berikut nih songonai sukun Bapak Sintua Sarmulia, bagaimana cara memuji Tuhan jika tidak punya waktu? Nah, ketika Ham tadi punya waktu di rumah, banyak punya waktu di rumah untuk masak, untuk membereskan segala sesuatu di rumah, itu bagi saya juga peranan Ham dalam rumah itu adalah medianya Ham. Di situ Ham juga sedang memuji Tuhan. Kan memuji Tuhan tidak hanya dengan doding, doa, tapi juga bagaimana bisa saling bersiurupan, bisa saling melengkapi antara Bapak dan Inang dan nyombah itongan-tongan di rumah tangga. Jadi berbagi tugas juga adalah pataridahkon Ham sedang memperlihatkan sebagai Bapak yang baik, Bapak yang bertanggung jawab. Jadi kan tidak semua Bapak bisa mengambil tugas seperti Ham itu. Ketika Inang lebih banyak tugas di luar, terus suami mengambil tugas di rumah, bukan menjadi sebaliknya. Ini kok jadi terbalik, kok mengambil tanggung jawab seorang istri. Tidak. Sekarang tanggung jawab di rumah, memasak, misalnya mencuci, menyetrika, membereskan anak-anak, itu tidak serta-merta lagi menjadi tugas seorang istri. Bukankah ini adalah sudah masuk ke dunia yang modern, bahwa siapa saja bisa melakukan tugas-tugas itu kalau sudah sepakat. Itu kesepakatannya. Nah, dalam waktu itu ketika mencuci, itulah waktunya Ham memuji Tuhan. Bisa juga sambil bernyanyi untuk mengekspresikan Ham bahagia melakukan itu. Tapi ketika misalnya Ham melakukan itu tidak bahagia, pastilah Ham kan terbeban. Tapi ini kan Ham bersukacita melakukan tugas itu. Dalam sukacita itulah hendak diperlihatkan bahwa pujian kita ini juga harus berangkat dari rasa sukacita. Pemujian tadopak Tuhan itu harus berangkat diekspresikan dengan rasa sukacita. Itu yang diperlihatkan orang-orang Israel pada zaman Alkitabiah. Makanya dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, itu cukup membuktikan bahwa mazmur-mazmur yang disebutkan dalam mazmur ini adalah untuk mengekspresikan sorak-sorak kita bagi Tuhan untuk seluruh bumi. Makanya beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepada Dia dengan sorak-sorai. Makanya ketika kita memasuki rumah ibadah, ya ada itu kan doding haleluya. Saya lupa nomor berapa. Masuk ke dalam rumah ibadah. Nah,
sihol menjupakon Tuhan ini bani doding haleluya. Isi donasi menjupakon kita di rumah ibadah ai. Kan ada tanda-tanda di sana. Ada meja altar, ada salib, ada tempat pandidion, ada meja perjamuan, ada mimbar. Bagaimana caraku untuk datang kepada dia? Karena aku datang kepada dia, tujuanku adalah untuk memuji Tuhan, untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu, ketika memasuki ruang ibadah, rumah ibadah, kita juga akan mempersiapkan diri dari rumah. Jadi ketika kita sudah sampai di sana, baiklah kita juga memusatkan pikiran kita kepada dia. Sama halnya seperti yang dikatakan Kak Hasito Morris tadi. Mungkin dari rumah sudah latihan. Latihan-latihan sebelumnya sudah oke. Tapi kenapa terjadi terkadang ketika sudah masuk ke gereja, kok ada yang ada lari ya dari latihan gitu. Ada tiba-tiba gitu. Gak sesuai dengan latihan-latihan sebelumnya. Ya apa saja bisa terjadi Bapak Ina. Yang sudah dilatih saja bisa apa namanya? Lari dari yang kita harapkan. Oleh karena itu, nah peranan semua tim ibadah atau yang melayani pada hari H ini harus saling komunikasi dengan baik. Makanya ada kontak mata. Misalnya mungkin si para legenda lupa untuk mengucapkan sesuatu kata. Makanya yang punya mic itu semua itu bertugas untuk apa namanya? Ikut. Saya mengucapkan hatta pursayawan, jangan biarkan hanya para legenda saja yang mengucapkan itu. Karena bisa saja terjadi ada apa kata-kata dari agenda itu yang terlompati, mungkin langsung terlompati sehingga hilang maknanya. Padahal jemaat sudah hafal betul itu susunan ibadah. Jadi semua si parugas bani kebaktian itu satu tim. Jadi kita tidak hanya mempersiapkan diri, au pita para agenda dasa nah horjahon, au singer, au vokal solo pita vokal solo asal nahu persiapkan. Nah ketika kita dipilih untuk misalnya melayani hari Minggu atau pertemuan, maka seluruh petugas yang telah dipilih itu harus saling melengkapi, saling mendoakan untuk menjadi satu tim yang baik. Sehingga kita di sana kan adalah mewakili semua jemaat. Maka ketika kita sudah hadir di sana, kita sedang mengidangkan si panganon namatin kubani tamu-tamu. Tamu-tamu itu adalah jemaat. Kita adalah parhobas. Ya parhobas pastilah letih. Songon di perpestaan, jam berapa bangun, adong perdana, adong perjagal, holi kurang garam, holi gabe siataon, pakonalegan, sehingga kita sebagai parhobas, sebagai namangidangi, tugas kita adalah mempersiapkan semaksimal mungkin si panganon na sihol iidangkon kita hubani paguren ni Korea. Anduar si dia boy mangankon menikmati ibadah itu dengan baik. Jadi aima lobe na boy ibalosia nami ponos naimu se bani tulang purangnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mah hubani Inang Pendeta. Mungkin nakonai masalah audisi nakonai doma sepintas bedosi hamdene. Jadi mungkin hujanan holi tentu namambuan doding song leader lang haganup na boy mambuan tapi ipilih maai nakonai doma 4 orang Inang Pendeta. Ya, namang ihut saranari. Dongte. Ya mungkin Silakan Bang. Ya Benham, baiklah. Ini mungkin hanya apa kita ya, hanya sebagai renungan bagi kita bahwa tidak semua yang menyanyi lagu rohani itu memuji Tuhan gitu. Ya, karena ada ayatnya juga Tuhan mengatakan aku jijik semua atas persembahanmu, aku jijik akan ibadahmu seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta ketika kita menyanyikan lagu rohani itu memuji Tuhan.
bisa saja ketika kita menyanyikan itu kita memuaskan keinginan kita gitu ya. Kita memuaskan bahwa kita senang akan lagu itu, kita puas asal ketika kita menyanyi akan itu gitu. Atau ketika kita menyanyikan itu, kita merasa bahwa kita hebat begitu. Jadi saya pikir untuk memuji Tuhan itu adalah ketika hati kita itu memang sungguh-sungguh pujian itu sungguh-sungguh kita alamatkan kepada Tuhan. Nah, ini yang mungkin sering juga, bukan hanya menyanyi sih, di dalam pelayanan-pelayanan itu ketika saya misalnya mertingting, ketika saya mengatur kata-kata saya untuk supaya saya itu dipuji orang, itu sebenarnya sudah tidak benar kan begitu ya, itu tidak benar. Jadi bagaimana sikap hati kita, bagaimana pikiran kita itu terarah kepada Tuhan ketika kita bernyanyi. Nah, saya pikir itu juga sangat perlu dan sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, jangan misalnya ketika kita ingin supaya ibadah kita wah, maka kita buat bermacam alat musik seperti yang disampaikan oleh Kak Linda tadi misalnya, supaya wah begitu ya, supaya kita hebat begitu ya. Nah, itu kan tidak memuji Tuhan lagi, tetapi sudah memuji diri kita sendiri kan begitu kan, dengan casing lagu rohani, pemujian begitu ya. Tetapi adalah baiknya ketika gaya hidup kita itu sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, menyanyikan lagu-lagu rohani itu bukan hanya di gereja, tetapi di dalam seluruh hidup kita. Ya, nah, saya tidak anti akan lagu rohana, tetapi saya pikir sebagai perhorja, sebagai singer di gereja, saya pikir ini perlu ya, ini perlu supaya kita menjaga juga suara kita. Kalau memang kita mau memuji Tuhan melalui suara, ketika kita menyadari bahwa talenta kita itu adalah suara kita, maka harus kita kuduskan juga pita suara kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Jangan kita campur-campur dengan lagu-lagu yang tidak benar begitu. Ini saya pikir satu poin yang penting Pak Porhanger dan juga Inang Pendeta, bagaimana integrasi kita untuk memuji Tuhan itu, khususnya di dalam lagu, ya. Bahkan saya lihat ada beberapa orang gitarnya saja tidak mau dikasih pinjam kalau ada lagu rohana, ya begitu ya. Karena memang sudah dikhususkan gitarnya itu untuk lagu rohani. Apalagi alat-alat musik yang ada di gereja kita tentu tidak kita ingin dicampur baurkan dengan lagu-lagu yang seperti itu ya. Apalagi lagu-lagu patah hati, lagu-lagu dan sebagainya lah, tahulah kita seperti itu. Ya. Itu maksud saya. Jadi tidak semua yang menyanyi lagu rohani itu memuji Tuhan, tidak. Tetapi yang memuji Tuhan itu adalah bernyanyi sungguh-sungguh dari hatinya dan tertuju kepada Tuhan. Nah, tentang audisi saya pikir ini perlu kita cermati juga. Ya janganlah pula kita berbeda dengan gereja-gereja yang lain. Di sana juga tidak ada audisi saya pikir ya. Saya pikir koordinator ataupun seksi ibadah itu sudah sangat jeli itu memilih ya, menentukan siapa yang menjadi singer, siapa yang menjadi votum, siapa yang menjadi pendoding. Mereka sudah seleksi itu secara internal itu. Nah, tapi kalau kita buka misalnya secara audisi, secara terbuka, ya saya pikir kurang bagus juga ya. Ayo pendapat tuh, terima kasih. Terima kasih. Ada pada wakil Parangerta, Bapak Ika, sharing. Nah, kita memuji Tuhan dengan benar tadi. Ya, Dongpe, Mas Untung, ada? Oke, saya menambahi. Yang pertama, Mazmur 150 sudah diterangkan tadi, itu adalah bagian dari Mazmur Haleluya. Haleluya itu kan halel dan yah. Halel itu artinya pujilah, sementara yah itu adalah the covenant name of God. Itu adalah nama perjanjian Allah. Allah yang berinisiatif, yang faithful kepada janjinya.
Maka ketika Mazmur 150 dibuka dengan haleluya, lalu kemudian dia akan diakhiri juga dengan kata yang sama, haleluya. Jadi berawal dari yang maha besar, sang pemberi perjanjian itu, berakhir kepada yang maha besar, sang pemberi perjanjian itu. Nah, itulah Mazmur 150. Maka Mazmur itu dipakai sebagai doksologi penutup dalam kitab Mazmur. Artinya pemazmur mau mengajak bahwa setiap orang di dalam perjanjian lama dulu yang beribadah di sinagog dan generasi berikutnya, mereka mesti tahu bahwa tujuan akhir dari ketaatan kepada Taurat adalah adoration, penyembahan, worship kepada Allah, sehingga worship itu menjadi tujuan yang tertinggi dari keseluruhan Mazmur di perjanjian lama atau puji-pujian di perjanjian lama. Lalu yang kedua, apa yang dikatakan oleh Mazmur 150 itu yang kemudian dikutip Nanti di kirim dalam, biayanya ya. Ya. Halo? Lanjut Bang, lanjut. Oke. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Mazmur 150 itulah yang dikutip di dalam Westminster Catechismus. Nah, ketika dia itu bertanya dalam pertanyaan pertama, what is the chief end of man? Apa tujuan akhir dari hidup manusia? Tujuan akhir dari hidup manusia itu sama seperti Mazmur 150 tadi, karena dikutip dari sana. To enjoy him, to glorify him, last and forever. Jadi kalau begitu, sekali lagi Mazmur 150 membawa kita kepada satu kesimpulan, bahwa kita diarahkan untuk menyembah Allah itu menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Yang kedua, mengenai kata pujilah, itu tidak sama dengan bernyanyi. Pujilah itu adalah panggilan untuk mengekspresikan sukacita, rasa syukur atas karya Allah. Salah satunya dengan bernyanyi. Dan bernyanyi itu seperti yang sudah diterangkan Pak Jesri. Tidak orang yang bernyanyi lagu-lagu rohani berarti dia sedang memuji Allah, sedang adore him, sedang worship him. Belum tentu. Maka pujilah itu adalah panggilan untuk apa? Mengekspresikan ucapan syukur, sukacita kepada Allah karena karyanya yang sudah besar, salah satunya melalui puji-pujian menyanyi. Jadi menyanyi hanya salah satu ekspresi, bila perlu disertai dengan sarana musikal yang membangkitkan kegairahan. Nah, tapi jangan disamakan budaya musikalitas Timur Tengah kuno dengan budaya musikalitas kita di Indonesia ini. Tidak harus sama kita pakai trompet, tidak harus sama kita pakai seperti yang dipakai di perjanjian lama. Karena kita punya sentuhan musik yang berbeda. Kalau kita punya gondrang, kalau kita punya musik etnik yang bagus, dan di sana musik itu membawa kita menyembah Tuhan, ya enggak apa-apa, itu bisa dipakai. Tapi ingat, pujilah itu panggilan untuk memuliakan Allah, tidak hanya dengan bernyanyi, tapi salah satunya dengan bernyanyi. Karena ini adalah ekspresi sukacita, syukur atas karya Allah yang telah menyelamatkan kita. Jadi di bagian berikutnya ayat 2 itu kita ditanya, di mana kalau begitu kita itu mengekspresikan kepada siapa? Kepada Allah yang adalah Yahweh, kepada Allah yang adalah Elohim. Maka ayat 1, nama Tuhan ada 2. Di sana ada Yah, ada juga El, ada Lot, ada Gad. Pujilah Yahweh di tempat yang maha tinggi, pujilah Elohim di tempat yang maha kudus. Jadi kalau begitu, ini mau menjelaskan apa? Bahwa pujian itu alamatnya adalah kepada Tuhan yang tertinggi, yang tak tersentuh, tak terhampiri itu, tetapi juga kepada Tuhan yang hadir dalam hidup kita, yang menyentuh keseharian kita, kepada Dialah alamatnya.
Lalu di mana kita memuji Dia? In His sanctuary, di dalam tempat kudusnya. Nah, di Perjanjian Baru, maka kemudian dikasih tahu kita oleh Paulus, tempat kudus itu bukan gereja saja. Tempat kediaman Allah itu bukan gedung, karena gereja yang sejati adalah diri kita, maka diri kitalah tempat memuji Allah. Kitalah bait Allah itu. Dan kalau begitu, pujian ini terjadi dalam hidup, bukan dalam mulut. Ini yang penting untuk ditekankan. Mulut bisa nyanyi, tetapi hidup belum tentu. Kalau kita menyanyikan puji-pujian dengan hidup, maka katanya cakrawala akan melihatnya. Cakrawala akan menyanyikan bersama puji-pujian itu. Karena kita menyanyikan ucapan syukur dan puji-pujian dengan hidup dan bukan dengan mulut. Lalu bagaimana caranya? Ekspresikan ayat 3-5 dengan berbagai macam cara. Bahkan di ayat itu disebutkan dengan seperti tadi peralatan-peralatan musikal. Lalu tujuan akhirnya apa? Supaya semua yang bernafas memuji Tuhan. Semua yang hidup, yang punya roh datang dari Allah, kembali memuliakan Allah. Jadi itu yang saya tambahkan sebagai bahan tambahan pemikiran kita. Terima kasih. Iya, terakhir Bani Inang Pendeta, Mak. Silakan kita. Ya. Itulah. Ya, Bani Amma Sonarina, mantap dong. Penutup Baima teruskan kita sermonta. Ya, terima kasih dok marhite honi masukan-masukan dok ibere pasinto untung sesuai no pakon kita. Tapi dong usul humbaku pasalon dene. Anggo dong misal ni ibadah-ibadah khusus di GKP Padang Bulan. Misalnya Jumat Agung, Pentahbisan, amin ipilih ma tim singer ni pun Bapak Pakoninang. Karena ini beda do anggo nama poso mandodingkon doding sanggadong ibadah khusus. Jadi Jumat Agung kan doding-doding na ahadoin diganduai. Mungkin warna suara nama poso mungkin nggak sampai itu mandodingkon ai. Jadi na gatihu didah ai. Agak sedikit lagi sampai gitu suara nih. Dipilih bani ibadah khusus ulang nama poso mandodingkon tim singer nih. Tapi kedua hon ya mungkin kita berbeda apa ya soal lagu rohana. Memang sebuah lagu pastilah punya latar belakang dari penciptanya. Ada harapan, ada doa juga di balik lagu-lagu yang diciptakan oleh pencipta lagu rohani dan lagu rohani. Tapi yang gua tahu lang anti au bani lagu rohani. Nah, ketika misalnya ada doding lagu Batak, misalnya doding ni judul ni Poda, doding tangiang indah-indang pakona legan yang mungkin punya warna teologis tersendiri. Mungkin itu bisa diangkat. Ini pelang boy itu dingkon misalnya GKP Padang Bulan. Tapi kata-kata syair-syair nih dari lagu-lagu tertentu yang berupa harapan doa bisa sebenarnya dikaitkan dengan apa namanya kehidupan kita sehari-hari. Lang namin kita langsung memisahkan anggo gitaron lang boy mending konon. Jadi suara kita itu kan diberikan oleh Tuhan ada kekhasan tersendiri. Ketika mandoding rohani pasti kita juga kan memilih tempat, nggak di sembarang tempat. Misalnya ya dong badis ada hupulan pingin menyanyikan lagu apa namanya lagu untuk menyatukan keluarga itu kan nggak salah juga. Mungkin kita beda pasal lain nih ini piga Bapak Inang majelis. Tapi ini uhur setiap doding itu ada makna teologis tersendiri, nggak semua ya.
ada makna teologis tersendiri yang bisa kita dodingkan dan tidak menjadi bumerang ketika misalnya Pak Horja mendodingkan naik. Kan ada ketika misalnya bagian lapangan ada acara bebas, pulang namin langsung itulah kita. Pokoknya buat lapangan lagu rohani. Memang lagu rohani juga tidak langsung serta merta pataridakun kita adalah seorang rohaniawan, seorang yang memuji Kristus. Tapi di sini domo kubani poin nomor 5, pamujion on memang maningon sauyun. Pamujion marhituni pamangan, pakon, pandalan konon tay bagas pergeluhan sigado pare. Tapi mari baik tempatkanlah doding nadongi dunia on, baik doding rohani dan doding rohana, jika itu bisa mengarahkan kita, mengarahkan asa daun untuk memuji ia, bani ia dan nama pasingin, kenapa tidak? Tapi perlu tepat pada tempatnya, tepat juga untuk memilih jenis doding ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Iya. Orang otik, Pak Ika, silakan. Sepakat dengan pendeta bahwa beberapa lagu rohana itu sangat bagus. Tetapi ketika seorang katakanlah singer menyanyikan jadikan aku yang kedua, itu kan sudah tidak betul lagi pendeta. Jadi artinya saya tidak menyatakan semua lagu rohana itu tidak bagus, tetapi bijaklah kita untuk menfilternya. Dan kalau kita tidak bijak memfilternya, lebih bagus ya tidak dinyanyikan, kan begitu. Itu aja. Saya sepakat dengan pendeta bahwa beberapa lagu daerah, lagu rohana itu non-rohani itu sangat bagus untuk dinyanyikan. Terima kasih. Iya, oke. Menambah kontennya. Jadi dalam hal neja lagu naido dingkon dengan catatan AHP ne horjaon hita, catatan ini haganuk nalaho pasangapkon gorani Tuhan teneh. AHP ai kata kunci. Ya, terima kasih Ma. Doma salosai sermon tanah perlobe. Sonari dasma hita ubani sermon na tanggal siah ubani inang penginjilta tentang rogate. Ambani sada Yohanes 5 ayat sada das kubani 5. Berhanami penorang ubani inang penginjilta. Ya, terima kasih Mah. Ibasahon hanami hunjon teks ni sada Yohanes 5 ayat sada das subani ayat 5 sonon matar surat bani bibelta. Hapor saya ondo manaluhon dunia on. Ganup na saya Yesus do Kristus ay manadok tubuh humbani na bata anjaha ganup na makaholongi ia na manubuh kosi holong do homa ufur ni bani halak nadok tubuh humbani. Hunjondo iboto hita nadok holong ufurta bani anak ni na bata. Anggo holong uhurta bani naibata anjaha ihorjahon hita titahni ay ondo holong ni uhur bani naibata anggo idalan kon hita titahni anjaha seng borat titahni in ay sagala nadok tubuh humbani naibata ay do na manaluhon dunia on hapor sayauta indo nadok monang manaluhon dunia on. Isedo na manaluhon dunia on anggolang na persaya pabo Jesus do anak ni naibata. Amin tibarjai madas ni. Jadi domuhu bani goran ni minggutta rogate artini martonggo. Tonggo ay mahosahni halak na persaya berarti sadoka hita marhosa maningon do tetap martonggo. Artini anggolang martonggo berarti doskon nama temaai. Tonggo ay masalah sada senjata na ampuh bani halak Kristen untuk memberi ketenangan. Ase margogoh mataluhon
kuasa ni dunia on. Tonggo sedo soal pandai ni merangkai kata-kata, tapi sihol nyuhur marbuali pajupah, bahkan berkeluh kesah, mangusehon isi ni paruhuran. Angge bandingkon kita bani sada Samuel sada ayat 12 dan subani 10 itu kan, sonaha si Hana yang benar-benar ibagas na menceritakan na mangusehon haganup. Bagus itulah pakai. Enggak apa-apa. Kok Uhur pakon pikiran ni halani sedih ni pangahap pakon parguluhon ni. Jadi yusehon haganupan isi ni paruhuran ni bani Tuhan. Sekaligus mambahen Tuhan gabe sahabat na sejati. Barangkali angguhu bani hasoman ada hal-hal tertentu yang tidak semuanya bisa kita unek-unekkan, bisa kita curhat kepada seseorang AGPI sahabat, tetapi hubani Tuhan haganupan langadong nalang boy yusehon kita ipatugah kita mulai rahasia pribadi das subani rahasia umum tentang keluarga, tentang kehidupan pribadi. Jadi tonggo niniuhur nami domahaganupan kita makaguluhkon ay halani mapakorhon tumangdo tonggo ni halak parpitor anggoy habujurhon. Bani Jakobus 5 ayat 10 nombe ay. Tambah ni manggoluh ibagas tonggo na menjadi ciri khas ni goluh ni halak na persaya. Ambilat taon patugahkon bahasa goluh ni halak Kristen maningon taridah marhite goluh siganup ari aima identitas ni pargoluhan ni halak na persaya ternyata nini lang pitahu gereja lang nalang boyu gereja lang pitah garis bawahi hita namargoran lang pitahu gereja lang pitah partupuan lang pitah partonggoan rosi naginoran pakon KTP ataupun kartu tanda pengenal kita sebagai Kristen. Tapi homani ni natang si porlunan isi ni humbani haganupan ay adong na isobut lewat teks ni ambilat taon hapor sayaon holong ketaatan pakon kemenangan. Haupat sion saling berkaitan janah lang tarsirang sa sitong ni bani goluh ni halak na persaya. Nah, haporsayaon ayat sadaa na persaya ay mengaku Yesus ay Tuhan juru selamat panguhum na sitong. Mengakui Yesus tubuh humbani tubuh dunia on gabe jolma manaron halani dosa mate tarsilang janah puho humbani na mate songon bani hata hapor sayaw tanagati iikrar kon kita setiap hari Minggu. Maka persayai Yesus ay Tuhan berarti dihut si parbagian bani hidup nyukur ni bata ay haluahon. Jadi tubuh padua halihon marhite hapor sayaon ay sedo secara daging tapi secara spiritual naginoran goluh na baru. Artini domma manadikon hasaparion
pakon hagulapan. Yohanes 3 ayat 1 subani 7 ai. Marbagian bani harajaon ninay bata. Yohanes 3 ayat 7. Jana sir manaksihon Tuhan Yesus gabe parsimada bani haluahon. Rom 10 ayat 1 subani 10. Pitah marhite goran Yesus do dalan huhaluahon. Lahuan 4 ayat 10. Jadi sasitong ni ambilata untuk tanggal siah on, dohor salian pakon ambilata na tanggal 25, minggu na lewat ay. Dekat sekali. Bani sada Yohanes 3 ayat 10 sia da subani 24. Makani latar belakang ni doma jelas batara sonaha keberadaan di kuria na parlobe ay. Nah bahat salian ipengaruhi ajaran-ajaran ilmu-ilmu na menekankan soal pengetahuan na mamboban halak na orsaya gabelang hot bani ha orsaya ni. Maka bani teks ni ambilat tahun kembali dipertegas orang percaya itu haruslah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ini harus mengakui. Ulang menyangkal, ulang maparnalang, ulang terpengaruh bani ajaran na menyangkal pasal hatuhanon ni Yesus Kristus naduk gabe jolma. Nah, napaduahon nini ijai manggulu ibagas holong onpe merupakan identitas ni halak na orsaya terlebih halak na mengakui bahasa Yesus aima nagabe juru selamat. Holong aima salah sada cis ni halak na orsaya. Masih karena Allah adalah kasih adanya. Holong ni ipataridah kondo marhite na memberi anak ni nasasadain hudunia on. Ase ganup na porsaya bani maningon mangguluh ibagas kolong kumbani na ibata. Na ipataridahkon iterjemahkon ay marhite holong bani sesama jolma. Nah, maka holongi jolma ay mas sebagai tanda holong homa bani naibata. Maka holongi naibata pakon jolma lang terpisah kon ay. Songon dua sisi mata uang. Anggo bani Matius 22 ayat 34 das subani 40 ay isobut do ijaikan bahasa holong dopak hasoman, holong na parlobe dopak na ibata, tetapi holong na paduahon juga ay manay pataridahkon marhite na makaholongi sesama. Nah, jadi holong do dasar ni haganupan. Totu anggo isobut holong taridah maijai homa peduli, perhatian, na mambahen hadiaron, kemajuan rosi marmalas nyuhur, jana terpasu-pasu, goluh ni hasoman marhite holong na ipataridah kunokan ay. Totu anggodom maigoran holong, doh maay homa humbani gijang nyuhur. Kumbani na mementingkan diri sendiri, pakon nalegan. Tongon, maka holongi maningon do rela berkorban. Naha aseboi sonai, totu maningon do idasarhon humbani holong na humbani Tuhan ay. Jadi marhite na do iahapkon hita do
nai haholongi nai bata do hita, na do parlobe do hita manjalo holong na kumbani nai bata na sonai bagalni na lang tarukur ay, maka hita margogoh jana mampu makaholongi halak na legan. Aido ase isobut bani Yohanes 10 ayat 10 ay, manggolu ibagas holong, hitaon kubani hasomata, dos doai bahasa hita doma maniru holong ni Yesus. Baru napatuluhon ketaatan ataupun hasirsiron mandalankon titahni. Sanggah mengaku hita persaya bani Tuhan, maningon do manggoluh ibagas holong hubani naibata, pakon holong hubani jolma. Janah marhitehon ni ay, dom magabe anggota ataupun warga harajaon ni naibata hita. Nah, toto anggodom magabe warga harajaon ni naibata hita, berarti maningon do mematuhi janah makor jahon nilai-nilai harajaon ni naibata, nilai-nilai kerajaan Allah, na ipataridahkon maai, marhite parlaho pakon pambahenan sebagai anak-anak harajaon ni naibata. Jadi sedo mandalankon rosuh-rosuh ni keinginan-keinginan daging atau perosuh-rosuh ni mata ataupun mangenjengkon na adong i dunia on. Halan yang guai nini seng nakumbani naibata ay. Tapi nahumbani dunia ondo. Takas do isobut bani Yohanes 3 ayat 10 das subani 10 pitu. Sonaha maholong ni naibata bata bani dunia on. Mandalankon parentah ay, ang gubani teks ni ambilat taon ayat 3 ay, ayat 3, mandalangkon parentah ni naibata, sedo mahol korjahonon ay. Halani hita, doma manggoluh ibagas holong, apa hapor sayaw, ay holong, ay do titah ni naibata, ataupun parentah ni naibata. Jadi mandalangkon parentah, sedolaho menekan ataupun menindas ataupun menghukum, tapi justru laho padearhon pakon hadearon do pakhalak nalegan, menolong kita asegabe goluhta gabe pasu-pasu baik hubani hasoman sonai homa age bata sendiri. Toto anggo manggoluh mandalankon parentah ni naibata, mandalankon parentah ni naibata nokan na bani ayat 3 ay, mandalankon titahni, toto hal-hal na baik, hal-hal na madiar, na makorhon kebaikan pakon hadiaron maay, ibagas goluhta sonai homa age ibagas goluh ni hasomat. Sanggah menanggung hasalahan ni halak nalegan ataupun karena boido halani halak na berbuat, tetapi kita yang harus menanggung resiko lang borat beay. Halani doma manggolu hita ibagas holong ni naibata nokan ay. Nasadokah on yang gap hita borat mandalankon holong dopak hasomata, tapi
halani baggal ni holongta bani hasomatta ai pakon kubani nei bata gabi hapung do haganupan ai. Makorjahon titah aipe seng beborat halani baggal ni holongta bani Yesus. Anggo dong perbandingan ijai tapi lang rabui on dope menjadi ukuran tene lape boi on ra menjadi ukuran tapi hanya sebagai perbandingan do on otik songon holong ni orang tua bani nyombah. Seorang ayah na menggendong anaknya yang cacat ke sekolah setiap hari dengan berjalan kaki 10 km. Baginya tidak berat. Halania, halani begal salian kolong ni dopak nyombah ni dopak anaknya. Tapi ai pelape dope sadiha sapar dihani pelape sasitong ni kolong. Ya. Jadi napaopatkon halak napor saya mandalan holong rosi titah ninai bata aido nabui gabe pemenang. Tene hapor sayaon holong pakon ketaatan akan menjadi pemenang bani kuasa hagulapan ni dunia halani Yesus rohu dunia totulahu menghancurkan lahu mematahkan kuasa ni hagulapan pakon kuasa ni dunia jana salah sada musuh ni halak napor saya aima rosuh-rosuh ni dunia penguasa ni awang-awang nafsu dunia duit jabatan hasangapon pakon nalegan bagian humbani rosuh-rosuh ni dunia maai na cenderung menghalalkan segala cara ase dapat kepuasan diri sendiri tanpa peduli bani halak nalegan terlebih bani nebata. Anggo bani Rom 12 ayat 2 ayat makatahon ulang mana siam sarupa pakon dunia tapi mubah mamar hite habuayuan nyuhur ase boina siam manimbangi atau ahado harusuni nebata. Halak na mampu menaklukkan dunia aido na tampil gabe pemenang. Aima guluh ni halak na porsaya nokan ai. Na sekaligus na do pataridahkon holong ni ibagas Yesus Kristus. Marhite na mandalankon holong ni nebata. Jadi halak na marholong kubani nebata, kubani Yesus, kubani sesama sasitong ni lang takluk, lang tunduk bani dunia Tetapi dia senantiasa keluar sebagai pemenang. Halak napor saya, hapor sayaon ni maningon mambahin ia mona. Hapor sayaon ni halak napor saya maningon mambahin ia mona. Jadi panutup maningon do jupah bani goluh ni halak napor saya. Aima hapor sayaun holong ketaatan. Ase menjadi pemenang bani kuasa ni dunia No kando mai sobuti hita aha kuasa ni dunia rosuh-rosuh ni dunia sama dengan ten. Ambah nyai aima manggoluh ibagas tonggo. Hubungan na intim pakon Tuhan, aseboi hitaon songon na menjadi surat-surat tahaganupan, tampil beda pakon dunia Halanyai aku hon kita mabani goluhta, Yesus ay matuhan, si mada goluhta, ase marguru hubani mahita, sadokah goluhta i dunia Anak ni batado hita. Nakumbani na ibatado hita, maningon mirip do hita, baik secara fisik, nganggo secara fisik mungkin marbeda-beda, tetapi na terutama sonai homa age parlaho, sir-sir mandalan kon rosuhni, asegabe
pewaris kita bani harajaun ninai bata. Aima dasmi. Terima kasih pengantar bata. Ya, dumai pada seninang penginjil tatane pengantar. Bani sada Yohanes 5 ayat sada das bani 5. Gorani minggu ta ay marogate martonggo teneh. Ya, jadi AGP bani bahasa Simalungun memang ijai ben lai. Nah, ya tahun ijai topik ini bani lai ya tahun ijai. Apersayaundo nama naluhon duniaon. Ya, emang kona idah kita bani bahasa Indonesia pesongonai. Ya tahun bani bahasa Indonesia. Pada Yohanes 5, iman yang mengalahkan dunia. Iman di bagas ise, nakonai doma ipatorang inang penginjil tatene. Iman, ang bahasa kita bani sada Yohanes 5 ayat 4. Aima iman ibagas nadop tubuh humbani Tuhan, bani ayat 4. Nah, lahir humbani nebata, aido naboi mengalahkan dunia on. Ya, aimotik, ibiranami panorang hubata, bisa sharing, bertanya, bisa membagi pengalaman, ya, ibiranami panorang. Hidupkan lampu samping. Bisa membata? Wani Bapak Situa Eduwater, silakan Pak Situa Eduwater, Bapak Gilbert. Terima kasih, mungkin sharing dah soal poranger dalam arti kasonon go itu lemetihi tanokan bani Yohanes sada ayat sada das lima kan intini hanya menengai umbani hapor sayaon dubui itan dunion. Memang go pikirehi tahu bani dunion masam duha ganupan si keinginan nih hita julmaun ya. Terlebih manggo kita ibagas konteks nih duniaon dalam arti kita masih butuh kehidupan yang diharuskan nih Tuhan. Jadi yang gue butuh itongkor kita hubani konteks nih bani ayat sadai jon kan ganup napor saya. Berarti yang gue kita por saya hubani Tuhan. Berarti harapkan mahita jon maperlaho orjata sokon harus sokon di Tuhan. Me harus sokon Tuhan ay berarti langsung harus sokon di dunia. Anggo memang harus sokon hita sokon harus sokon di dunia. Berarti konteks dion kan kita lape woijon mengalahkan ahane sebuti menaluhkan duniaon. Alani duniaon kita sing pitah nama diar isa jihon duniaon. Bahak dijon nama sambor. Jadi anggo itong hanami ijon sonado kepercayaan ta ketulusan ta makolongi Tuhan bani mengarja makorjao hagod kita ni pokok larangan. Anggo doma lulus kita jai berarti bui kita mengalahkan duniaon. Tapi anggo lape lulus kita bani konteks ni hapor sayon na tulus kembali Tuhan ica emang gati hita tersulandit bani godaan nai dunia. Mungkin ama konteks na boy pada senami bani Yohanes 5 sada pokon limon poranger. Terima kasih Mak. Terima kasih. Jadi lebih hubani sharing tene. Ya. Hubani Bapak Gilbert tene. Ya, nama ngihut. Mungkin paimadas lapedas kubani hasoman parhorja, mungkin sukun hubani inang pengijilta. Ahdo konteks ni dunia bani sada Yohanes 5 ayat sada pakon 5 inang pengijil nami. Alani hapor sayan na hubani Tuhan do na mengalahkan dunia on. Kira-kira konteks ni dunia ijon na songona hado masuk nih konteks ni dunia on. Ya, aima lobe paima asaman na lain beranami panorang hubani inang penginjil. Khusus nih bani ayat 4 da inang dah ayat 4 lai. Ya. Terima kasih. Jadi konteks dunia dalam arti Yohanes
on ayat 4 secara khusus ay sagala nadok tubuh kumbani na ibata aido nama naluhon dunia on. Hapor sayaw ta indo nadok monang manaluhon dunia on. Jadi anggo sukun-sukun kubani Bapak Porhanger nokan konteks dunia dalam arti sada Yohanes itong ni sada Yohanes tene mulai ay humbani sada Yohanes sada das subani 5 on ay sada dohaganupan latar belakangnya serupa pada saat ay ididahita do bahasa pengaruh-pengaruh na lebih menguasai pengaruh-pengaruh dunia pada saat itu menguasai kehidupan ni halak na porsaya anjaha sesitong ni anggo bani panorang ai anggo dingat kita halak na do Kristen do sesitong ni na terpengaruh use makorjahon ajaran-ajaran na yajarhon na idarat ni hasitongan ni Kristenon. Nah, sehingga mereka menarik diri humbani hulanan nadop jemaat Kristen menarik diri dan mengaku bahwa mereka memiliki ajaran tersendiri dan teologi na tersendiri untuk tentang naibata. Ai mana yandal hosidia. Maka mereka lang rabe bergabung, lang rabe sahulanan ataupun saudoran pakon halak Kristen bani panorang icia. Nah, HP teks ni ambil aido se muncul penegasan kumbani Apostel Yohanes on sesitong ni tidak yang mengalahkan dunia atap sonaha penehatahon ni pengaruh-pengaruh pengajaran-pengajaran na mampu sebegitu menariknya bagi mereka sehingga mereka berpaling daripada iman kaporsayaon ini ternyata tidak seperti itu. Yohanes maka tahun kita do pemenangnya, orang-orang yang lahir daripada Allah itu yang menjadi pemenang untuk memenangkan haganupan nokan ai masam-masam ni ajaran-ajaran nokan ai. Ai maanggo dunia konteks ni sada Yohanes. Tene. Dui bahasa hita ai bani tafsiran pakon sesitong ni eksposisi ni surat sada Yohanes sesitong ni ijai ipat orang doha ganupan ai, ipat orang doha ganupan. Tetapi secara gabungan secara keterikatan ni mulai humbani sada Yohanes sada da subani 5 on ai do sesitong age ambilat tanari minggu ai tene ambilat tanari minggu idingat nasiam do pera aha ambilat tanari minggu ai kan ambilat tanari minggu kan ai do tong jadi makani langpala secara khusus ya hanami halani berhubungan doganupan teks ni ambilat tahun lang mitor banje anggo sada Yohanes 5 on sonon ma konteks ni lang anggo sada Yohanes tolu nari minggu ai sonon konteksnya tidak begitu semuanya saling berhubungan mulai humbani sada Yohanes sada da subani 5 maka lang pala mendetail be isobuti hanami ayat per ayat secara keterangan halani aha domma tene ijon legan bahasani bani sada Yohanes tolu ai legan bahasani tetapi tetap di dalam itu tujuannya. Ai ma terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nang halani dong 3 ayat memang masih isukun hanami taringati kan dong dunia bani sada Yohanes 2 inang penginjil kan. Iya. Ulang maha holongin asiam dunia. On. Age nai bagas dunia on. Siapa ai bani sada Yohanes 5 na tubuh bani nebata mengalahkan dunia on. Apakah otomatis halak na tubuh bani nebata otomatis boy lang makaholongi dunia on. Anggo dong holong hubani dunia on. Seng dong ibagas iya holong ni uhur ni bapain. Ya, jadi I don't kenai sada sisi secara keutuhan bani sada Yohanes 5. Ya. Terima kasih, Mak. Jadi, nama ngihut.
Use. Doma takas. Iya, udah. Doma Pak takas. Jose? Jelas. Iya. Jelas. Jelas? Ya. Tak dong, Jose. Nah ingin sharing, dong penorang tautik nari. Iya, lang palay paksa honten ang godong pe silakan ulang ase isal puhon kita sermonta. Ya, saya nambah. Silakan, Mas Untung. Ya, yang pertama mengenai 1 Yohanes pasal 5 yang ayat 1 sampai ayat 5 yang kita itu bicarakan di dalam Minggu Rogate atau minggu di mana kita diminta untuk meminta kepada Allah. Jadi sebetulnya apa yang ada di dalam teks tersebut sedikit kali kaitannya dengan doa dan permohonan kepada Allah, tapi justru bicara tentang tanda-tanda lahir yang menjadi tanda anak-anak Allah. Nah, di ayat 1 itu adalah tanda yang pertama. Tanda yang pertama itu apa? Percaya kepada Yesus adalah Kristus. Ini biasa disebut sebagai doctrinal mark atau tanda doktrinal bahwa orang itu yang adalah anak-anak Allah percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, ini agak unik karena Yohanes menggunakan 2 kata sekaligus. Yesus adalah Kristus. Kristus itu kan the anointed one, yang diurapi. Berarti yang percaya bahwa Yesus adalah the anointed one, yang diurapi itu sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan Allah dan anak Allah, maka dia kemudian memiliki tanda doktrinal bahwa dia itu adalah anak-anak Allah. Nah, yang menarik itu di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 itu nanti diulang-ulang setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lalu disertai dengan tambahan kalimat lahir dari Allah, atau dia born from above, lahir dari Allah, yang merujuk kepada Yohanes pasal 3 ayat 3, Yohanes 3 ayat 5, dan katanya setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi dia juga dia yang lahir daripadanya. Dari ayat 1 ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua itu adalah mengasihi anak-anak Allah atau mengasihi Allah dan sesamanya. Nah, itu tanda yang kedua, bahwa bagaimana kita tahu bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Maka tanda yang kedua adalah ketika kita itu mengasihi Allah dan mengasihi teman-teman kita sesama orang percaya. Nah, kenapa ini penting sekali ditekankan? Karena nanti ayat 4 itu akan memberi kepada kita penjelasan konteks yang terjadi, apa yang menjadi latar historis sekitar tahun 54 sampai tahun 68 Masehi. Nah, itu menjadi jawab atas pertanyaan apa itu dunia juga. Nah, di dalam PB kan dunia selalu diterjemahkan dengan 2 kata utama. Yang pertama itu adalah kosmos, yang merujuk kepada dunia, memang ya alam raya dan semua orang yang tinggal di dalamnya. Tetapi yang kedua itu disebut sebagai aion, itu sistem. Itu adalah pola berpikir sistem dunia ini. Sehingga kalau kita merujuk kepada ayat yang keempat, maka dunia di sana diterjemahkan sebagai kosmos, yang kemudian menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada jemaat yang menjadi pendengarnya Yohanes pada waktu itu, yang mengalami
kekerasan oleh karena penganiayaan Nero pada waktu mereka sedang tinggal di situ. Nah, itu masa yang berat sehingga mereka harus saling mengasihi. Karena kalau mereka tidak saling mengasihi di masa yang berat, gereja dianiaya seperti itu, maka mereka itu akan mudah sekali ditaklukkan oleh dunia dalam tanda kutip. Tentunya itu adalah lawan-lawan atau orang-orang yang tidak mau mempercayai Yesus, yang kemudian memenjarakan, mengejar, membunuh tiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Nah, itulah sebabnya kemudian Yohanes memberi motivasi. Kalau kamu itu anak-anaknya Allah, maka tanda yang kedua, kamu bukan hanya yang pertama itu sudah mengalami lahir baru dalam Tuhan, tapi kamu itu punya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesamamu, hidup rukun, tolong menolong di dalam masa yang sulit seperti ini. Lalu tanda yang ketiga, yaitu kamu akan mengalahkan dunia. Ayat yang keempat. Nah, tadi sudah saya jawab, kalau begitu dunia apa? Ya tantangan kehidupan yang terjadi waktu itu. Kalau zaman sekarang ya tantangan kehidupan di dalam kosmos di mana kita tinggal sekarang. Ada pandemi, ada berbagai masalah-masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, dan itulah dunia yang terjadi di sekitar kita dan itu tantangan bersama. Maka sebagai gereja kita harus hidup saling mengasihi, bukan hanya mengasihi Tuhan yang tak kelihatan. Maka nanti Yohanes kemudian menegaskan lagi, bagaimana mungkin kamu mencintai Tuhan yang tak kelihatan kalau kamu tidak mencintai sesamamu yang kelihatan? Karena adalah bohong mengaku mencintai Tuhan yang tak kelihatan kalau kamu tidak bisa mempraktekkan mencintai sesamamu yang kelihatan. Nah, itu sebabnya dalam konteks seperti sekarang ini, kasih itu menjadi tanda yang menyertai kehidupan orang percaya seperti kita. Yang ketiga tadi, bukan hanya kasih, tetapi kita juga akan menang. Itu tanda bahwa kita akan menang. Nah, makanya menang itu kemudian ditambah lagi oleh Yohanes dengan karena imanmu. Jadi itu karena pertolongan Tuhan, karena pertolongan Allah yang memberikan kepada kita kelegaan di tengah masa yang sulit. Nah, itu tambahan dari saya mengenai 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Apa sih tandanya bahwa kita itu adalah anak-anak Allah? Tandanya kita sudah dilahirbarukan percaya kepada Jesus is the anointed one. Yang kedua, kita itu hidup di dalam kasih kepada Allah dan sesama kita. Yang ketiga, kita akan menang melawan apa? Segala kesulitan kehidupan bersama-sama dengan sesama orang percaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Hubani Bapak Situa Untung. Silakan terakhir nang Hubani Inang Penginjil. Ya, mengenai pada Bapak Situa Untung. Ya, nyuhur nami doma cukup jelas. Doma cukup jelas teneh. Ya, soal dunia nok karena sukune hampe doma ahaganupan dunia kosmos pokoknya aja. Doma nyuhur nami sudah Pak. Ya, terima kasih Mah Hubani Inang Penginjil. Holy tanggapan nutup Koli Hubani Inang Pendeta. Holy nomor doding Holy itu Tuhan lo beteneh nomor 3. Nakonai domedoding konhita nakonai nomor 105. Mungkin seharusnya nakonai nomor 402. Doding pengantar tanah konayai. Ya. Jadi Pak Ima, terima kasih Mah Hubata domehita salose mar sermon. Terima kasih Hubani kehadiran kita na hadir 30 halak. Nah dong dihut mar sermon. Tak lang na botoh 3 halak na dihut melalui YouTube. Untuk konhanami Mah Hubani Bapak Sekretaris Kuria Padaskon 33 Ting Hubata mulai Patar Das Hubani hari Minggu. Iberhanami Hubani Bapak Situa Wandis Purba. Shalom Hubata Kanuban. Shalom. Ya, tugas-tugas Hubani nami Patar ase dihut mahita
pertonggoan songona soma lipuka kita pukul 10.30 suhut pertonggoan aima humbani sektor tolu betani pertugas sampai parambilan situa untung sesueno para agenda pakondoding Bapak Situa Ganis Payung Singer Inang Nyonya Cikonia Nyonya Ganis Payung Pakon Nyonya Raples Simatupang Tonggo Sapaat Situa Justina Sibarani baru nama ngihut untuk kebaktian hari Mingguan bertugas sebanyak kebaktian bahasa Simalungun nama perambilan Inang Pendeta Flora Utagaul peragenda Bapak Situa Manahan Damanik Sibuan Doding Bapak Situa Sudirman Girsang pertinting Bapak Situa Darman Saragi permusik Situa Yan Saputra song leader Bapak Jan Harapan Bapak Haslan, Bakon seman nalikan sedonai lape dapat ini. Koordinator EMA Inang Situa Martina Girsang. Perambilan Bani Kebaktian Bahasa Indonesia Pendeta Perlindungan Situmorang. EMA tugas-tugas Bata Sadarion. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tunggu tambahan Bani Abang Bapak Christian. Ulangan dong, Bang. Ya, terima kasih Bang. Bani Bapak Ika, godong tambah konham, godong nahurang. Pas. Ya, terima kasih. Iya, mengesonai mendoding kita, nomor doding holi itu Tuhan Inang Pendeta, siapa itu tonggo panutup Bani Inang Pendeta. Tuding nomor 116 ayat sada. Silakan Mama Gadin 116 ayat sada. Nang. Nomor berapa, Bang? 116 ayat sada. On. Demadong Bani 116 ayat sada. Ya, mandoding kita tutup pertama par sermonanta mandoding Bani Haleluya nomor 116 ayat sada ya Bang. Iya. Namo nangin doda usemangan kon doding kon hitama. Namo nangin doda usemangan kon buah ni hayu hagoluhanin lang boy de idahon ni hamagowan gehamatean padua honin ainai batai hatun dalani mamban langkah ni tong tong tora mamban langkah ni tong tong tora. Tunggu kita. Ya tentu pas sombong nami hubamu ham Tuhan nai bata nai nagori atas. Marhite hidup nyuhurmu. Buhan nami Tuhan memakai panurang na diar on na yunuskon kam huban nami untuk marguru hubamu bani bahan sermon nasihol i pasirsir hagadupan si pagindangi bani kebaktian minggu age partonggoan hama homana mamasu-masu aganupan
si parugas na pasirkan diri ni untuk mengidangkan pamujion si diaran hubamu anjaha boy homa mengerahkan haganupan halak napor saya untuk lambin orot hubamu. Terima kasih Bapak Ibu ingat ham hanami ase haganupan pamujion nami sadokai duniaon bermuara anja terarah pita hubamu anja sadalan makoma pamujion nami ay pakon pembayaran nami apa aktivitas nami siganupari ase tanda mahanami Tuhan na tubuh humbani Kristus anjaha boy patridakon kanami tanda-tandani ay buhan nami Tuhan makaholongi ham apa hasoman nami boy marsya holongan asada pakon nalegan anja boy monang marhition ni hapor sayaon humbamu kalau mataluhon tantangan na dong idunyaon pos duhur nami Bapa angguriap pakon ham hanami talup mahanami Tuhan mandop pakonin haganupan anjaha talup koma hanami mengekspresihon buay tumang pambayananmu na bagalin na boy yapkon kanami ibagas padalanan ni goluh nami. Terima kasih Bapa agi tukinari salosema persermonan nami anja yuduti hanami ma orja nami nasagang ope iruma nami be alaniay ondo subabuma birham huban nami gogo apa malas nyuhur untuk boy makosehon haganupan lahoan ibagas bornginon anjaka boy tokinari istirahat kanami untuk mengalop gogo na humbamu aseboy patar puho usay ibagas hidup nyuhurmu na tong bayuin. Terima kasih mababu Bapa ibagas Kristus Yesus Tuhan nami martonggo hanami hubamu. Amen. Riap mahita martonggo ibagas tonggo na pinodakon ni Tuhan Yesus hubani susiani. Hamba panami na inagori atas say napapasing magoranmu say roh maharajaonmu say saut maharusu ni ukurmu inagori tongaon songon na inagori atas bere hamma banami sedarion hagolukan ari-ari sasap hamma dosa nami songon panasap nami bani dosa ni haso man na mardosa dopak hanami ulang hanami bobay hamhu parlajoan palua hamma hanami humbani pangago ay hamdos si madaharajaon pakon hagogohon apa hasangapon sadokah ni amen jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niati ni nebata Bapa apa persauran ni tondui na pasing maka somani na siyam haganupan. Amen. Shalom mabata. Ya, shalom mahubata haganup. Induskan hanami mahubani Bapak Ika sebagai hosta. Ora shalom hubata, sampai jumpa Kamis depan. Ya.